Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan dengan Bening yang beberapa kali tertidur, akhirnya tepat pukul 8 malam, Bening dan Gara sampai di rumah mereka. Rencananya mau sekalian jemput Abi dulu. Tetapi kedua orang tua Gara melarang. Merekalah yang berinisiatif nanti akan mengantar Abi ke rumah. Gara turun dari mobil, membuka pintu bagi istrinya yang sedang menggendong putri mereka, sedang ia sendiri lalu membuka bagasi dan menurunkan koper. Seorang pelayan, juga pengasuh, langsung bergerak cepat mengambil alih koper itu dari tangan Gara dengan sopan. "Biar Mas yang gendong Mentari," tawar Gara dengan Bening yang tersenyum, lantas mengangguk. Ia segera memberikan anak mereka ke Gara yang menerimanya dengan antusias. "Terasa lama sekali, Nyonya," ujar pembantu mereka membuat Gara tertawa. "Simbok saja bilang lama sayang, apalagi suamimu ini." "Mas dan Mbok bisa saja, padahal Bening hanya 40 hari di desa ibu." 40 hari rasanya seperti setahun sayangku. Kau tak tahu bagaimana sakitnya ditikam rindu setiap hari. Bening memeluk pinggang suaminya itu dan berjalan bersisian. Ia tahu bahwa Gara memang sudah rindu setengah mati. Bening juga mesti menyiapkan tenaga dan waktu agar mereka bisa merajut kemesraan di ranjang mereka nanti. Setelah menyerahkan anak mereka yang masih tertidur itu kepada pengasuh, Gara dan Bening tidak langsung pergi ke kamar. Mereka sedang menunggu Nyonya dan Tuan Besar yang katanya mau datang. "Kalau Mas capek, tak apa, istirahat saja, biar nanti Bening yang menyambut Mama dan Papa." Gara menggeleng, dia tidak ada lelahnya. Kalaupun lelah, sudah terobati dengan kehadiran Bening di sisinya sekarang. Beninglah obat segala penat Gara. Air kolam itu memantulkan bayangan cahaya rembulan, juga bayangan Gara dan Bening. Mereka sedang duduk tak jauh dari tepi kolam renang. Suasana kompleks perumahan elit itu memang sudah terlihat sepi di jam seperti ini. Maklum, para penghuninya memang kebanyakan pengusaha yang lebih butuh ketenangan setelah pulang dari perusahaan mereka masing-masing, ketimbang bersantai atau sekedar menyapa tetangga. Agak jarang menyaksikan pemandangan tetangga saling mengunjungi di area kompleks elit itu. Paling mereka bisa saling bertegur sapa ketika hari Minggu, di mana banyak pengusaha yang libur dan lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya, memulai aktivitas pagi dengan jogging di sekitaran kompleks, hingga mau tak mau akan mempertemukan mereka dengan tetangga sekitar. Ponsel Mas berbunyi. Gara bergegas ke dalam. Memang tadi ponselnya tak sengaja tertinggal di ruang tengah. Ternyata yang menelpon adalah Nyonya Besar. "Baiklah Ma, kalau begitu besok saja aku dan Bening jemput." Sekelebat pembicaraan Gara dan ibunya terdengar setelah Gara semakin dekat dengan Bening. Bening menatap suaminya itu dengan kening berkerut. "Sayang, ayo kita ke kamar saja. Mama tadi telepon, Abi sudah tertidur. Jadi kasihan kalau akan membawanya malam begini." Baiklah Mas, ayo kita ke atas." Gara mengangguk membawa istrinya ke kamar mereka. Selepas 40 hari, Bening sudah pulih betul. Jadi mereka sudah mulai kembali melakukan aktivitas intim lagi. "Apa yang terjadi selama 40 hari Bening tak di sisimu, Mas?" tanya Bening sembari memainkan bulu-bulu dada Gara dengan jemarinya. Tak ada." Sepertinya Bening melewatkan sesuatu. Entah ini hanya perasaan saja. Gara tampak berpikir, tak ada yang penting seingatnya. Namun, ia terkenang dengan perempuan yang sedang berusaha mencuri perhatiannya saat ini. "Ada, hampir luput dari ingatanku, Bening." Bening mengangkat wajahnya sesaat, lalu memandang suaminya dengan serius. "Katakan saja, Mas, terbuka lebih baik." "Tentu, Mas juga tidak berniat untuk menyimpannya darimu, meski hal ini tidak penting. Tapi sepertinya kau harus tahu." Gara menghentikan sesaat kalimatnya. "Di Surabaya kemarin, ada seorang perempuan yang dikenalkan oleh teman Mas. Sepertinya dia sedang berusaha menarik perhatianku. Namanya Syifa, tapi sungguh Mas tidak pernah menggubrisnya."
Bening mengangguk, lantas tersenyum kecil. Bening paham, suami Bening bukan pria biasa. Pantas banyak yang suka. Bening percaya kepada Mas Gara. Sekalipun banyak yang menyukai, tapi Mas Gara tetap setia. Gara mengangguk, lantas mengecup kening istrinya mesra. Kau benar, untuk apa Mas bermain api, Bening? Bermain api berarti Mas harus siap kehilanganmu, dan Mas Gara tidak mau itu. Bening membalas pelukan itu. Dia percaya suaminya takkan mudah goyah oleh godaan perempuan lain. 3 bulan terlewati, Bening sudah memasuki semester pertengahan. Dia beruntung, setiap melahirkan selalu bertepatan dengan waktu libur panjang. Meski terlambat beberapa minggu, tetapi sekarang perkuliahannya berlangsung lancar saja. Bening rutin memompa ASINya agar bisa disimpan di dalam lemari es. Para pengasuh juga sudah paham dengan tugas mereka. Abi sekarang tidak lagi rewel. Sudah punya adik, nampaknya semakin penurut anak itu. Gara siaga mengantar Bening kemanapun. Sesekali keluar berdua walau sebentar dan hanya untuk pergi ke kedai es krim langganan istrinya. Sekarang Bening semakin bersemangat antara peran sebagai istri juga ibu sekaligus mahasiswi yang baik. Memang agak merepotkan, tetapi Bening menikmatinya. Sayang, hari ini pulang cepat, tanya Gara saat Bening akan turun dari mobil dan masuk ke dalam kampus. Sepertinya begitu, Mas. Baiklah, kabari Mas ya kalau sudah selesai. Pasti, kan selalu begitu, sayang. Ya, cuma sedikit berbeda karena Mas ingin menghabiskan waktu lebih banyak denganmu. Kau akan Mas bawa ke perusahaan. Nanti istirahatlah di sana sebelum kita kembali ke rumah. Bening terkekeh. Dia tahu suaminya ingin waktu berdua dan tanpa diganggu. Akhir-akhir ini hasrat Gara memang sedang membumbung tinggi. Jadi Bening pasti akan menuruti semua keinginan suaminya itu. Mereka berpisah untuk beberapa jam ke depan. Kebetulan pula di perusahaan jadwal Gara juga sedang lenggang. Tak ada pertemuan dengan rekan bisnisnya. Dia benar-benar free dan ingin menikmati waktu hanya berdua dengan Bening. Setelah selesai, Bening segera mengabari suaminya itu yang segera menjemput Bening. Sepanjang perjalanan menuju perusahaan, Gara terlihat bersemangat dan sumringah. Bening hanya tersenyum melihat suaminya itu. Tak apa kan sayang? Tanya Gara. Ia tak ingin Bening merasa terpaksa harus menemaninya, meladeninya, dan melayaninya kelak setibanya mereka di perusahaan. Tidak apa Mas, Bening suka kok. Gara mengangguk senang. Tentu saja Bening akan selalu suka, meski kemanapun Gara membawanya. Gara juga sudah mengatakan kepada Safira dan stafnya yang lain untuk tidak mengganggunya. Waktu berdua itu dimanfaatkan dengan baik oleh Gara dan Bening yang kadang memang sulit mendapatkannya ketika sudah di rumah, apalagi Mentari sedang rewel-rewelnya saat ini. Mas tidak lapar? Tanya Bening setelah mereka selesai dengan aktivitas dewasa itu. Di dalam sebuah ruangan khusus milik Gara, mereka masih berselimut. Lapar, tapi nanti saja makannya. Masih ingin menikmati ini denganmu, jawab Gara. Baiklah sayang. Bagaimana kuliahmu hari ini? Apa ada yang mengganggu atau sekedar bersiul genit kepadamu? Tanya Gara lagi. Bening tersenyum mendengarnya. Gara seperti sedang menginterogasi anak gadis yang sedang puber saja. Kuliah hari ini seperti biasanya Mas, hanya banjir ucapan selamat karena Bening sudah melahirkan lagi. Kalau digoda lelaki lain pasti ada juga Mas, tapi Bening tidak menggubrisnya kok. Gara mengangguk-angguk. Dia percaya Bening, istrinya itu paling patuh dan pasti tidak akan pernah bersikap nakal di luar sana. Baguslah, kau semakin cantik sayangku. Pasti banyak kumbang nakal yang berusaha untuk menggodamu di luar sana. Tapi Mas Gara percaya Bening bukan? Tanya Bening. Gara mengangguk mantap. Dia memang tidak pernah berpikir yang tidak-tidak jikalau Bening sedang di kampus karena dia memang sangat percaya kepada istrinya itu. Bening itu sangat bersyukur punya suami seperti Mas Gara. Juga sudah bersumpah untuk selalu setia. Jadi tak mungkin Bening akan nakal di luaran sana. Apalagi mengkhianati suami yang sudah begitu baik seperti Mas. Bening selalu menjaga kehormatan sebagai seorang istri di luar sana, Mas.
Bening menjelaskan dengan senyuman menenangkan. Gara mengelus rambut istrinya itu. Bening masih seperti dulu, seperti awal jumpa dan awal mereka membina rumah tangga. Istrinya selalu menyikapi semua hal dengan bijaksana. Ia tak perlulah meragukan Bening jika itu tentang kesetiaan. Ya, Mas yakin denganmu, Bening. Kau tak sama dengan yang lain. Kau adalah hal yang paling Mas percayai. Karena itu, Mas, walau ada saja yang berusaha untuk meruntuhkan kesetiaan kita, yang harus kita lakukan adalah terus mengingat pasangan kita, agar tak mudah goyah dan percaya kepada setiap prasangka. Pasangan yang bijak akan selalu menghormati hubungan dengan memupuk pondasi kejujuran, juga kesetiaan. Bening baru pertama jatuh cinta dan selalu berharap juga berdoa, Mas Garalah yang pertama dan terakhir itu. Bening tidak berharap akan bertemu dengan orang-orang baru. Mas Gara sudah lebih dari cukup, anugerah dari Allah yang akan selalu Bening syukuri keberadaannya. Hati Gara jadi meleleh mendengarnya. Bening sungguh membuat Gara terpesona dari segala sisi. Padahal usianya masih sangat muda, tetapi kedewasaan seperti sudah begitu lekat dengan sikapnya. Bening paham batasan dalam berteman, apalagi dengan laki-laki, sekalipun kehidupan di kampus kadang juga penuh romansa, yang sejujurnya jadi ujian juga untuknya yang masih muda itu. Namun, sekali lagi, bagi Bening, Gara adalah anugerah. Pun sebaliknya, jadi tak ada yang bisa menggoyahkan perasaan mereka.